Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Presbiter GBIB Jemaat Immanuel WR Supratman Mataram mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah dalam ibadah hari Natal dengan tema ibadah Lawatan Tuhan. Kiranya kesetiaan beribadah kita merupakan ungkapan syukur nyata melalui kehidupan persekutuan yang membawa kegembiraan karena kelahirannya bagi kita dan seluruh ciptaan. Ibadah hari ini dilayani oleh Pendeta Yance Tonapa sebagai pelayan firman beserta segenap pelayan yang bertugas. Kalau buat saya Pak, COVID ini kan bukan kemauan kita kan? Ini kan kemauan dari yang di atas. Ada semua musibah apapun itu bukan kemauan manusia, tapi kemauan di atas. Ya kita hanya bisa berdoa aja, minta kekuatan, perlindungan. Hanya itu yang bisa kita bikin Pak. Mau lawan COVID, nggak bisa kan? COVID jangankan COVID Pak, sakit yang sepele aja kalau itu dari atas lagi kita nggak bisa bikin apa-apa. Berserah pada Tuhan. Dalam rangka Natal tahun ini, kiranya Tuhan Yesus Juru Selamat kita tetap menyertai setiap langkah kehidupan kita dan memberi kesehatan bagi kita semua, saudara-saudara kita, satu gereja. Semoga Tuhan juga memberkati dan melindungi segala apa yang ada di dalam diri kami. Terima kasih banyak atas kunjungan sama perhatian dari gereja sama keluarga kami. Semoga Tuhan selalu memberkati kita semua. Terima kasih banyak atas semua bantuan dan doa-doa yang disampaikan untuk keluarga kami. Kami bersyukur semua atas berkat kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih atas semua yang telah diberikan kepada kami. Amin. Kami mengucapkan terima kasih untuk tim kerja di mana sudah melayani jemaat yang memang selama 2 tahun ini kita dan tentunya juga jemaat khususnya lansia jarang masuk gereja. Tetapi dengan pengaturan dan pelayanan dari majelis jemaat dan juga pendeta, sehingga kami boleh menerima firman Tuhan itu melalui daring. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, jemaat Immanuel Mataram bersama tim kerja dan juga presbiter dan para pendeta yang sudah melayani kami. Sekali lagi terima kasih, Tuhan memberkati.
Angkatlah hatimu di dalam doa. Angkatlah suaramu dalam nyanyian pujian. Biarlah matamu menyaksikan pengharapan. Biarlah semua orang melihat lawatan Tuhan, dan tanganmu terangkat sebagai tanda sukacita dan terulur untuk melawat yang lain. Sebab Tuhan sudah datang di tengah dunia, dan Ia ada di antara kita. Jemaat, marilah berdiri, kita memuliakan Dia, Sang Firman yang melawat umat-Nya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam suasana sukacita, marilah kita tabiskan ibadah kita dengan keyakinan bahwa dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Sebagai nats pembimbing kita di hari Natal saat ini, terambil dari Lukas pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-78a berkata, oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita. Tuhan besertamu.
Hidup tak selalu berjalan mulus. Badai kehidupan sering datang tanpa diduga. Hidup bagai berjalan bersama misteri, berjalan dalam ketegangan antara kepastian dan banyak kemungkinan. Ada banyak kesulitan, tantangan, rintangan, perasaan rapuh, gagal, kejenuhan, kadang muncul mendera, dan bahkan membuat putus asa, serta kehilangan harapan. Namun kelahirannya mau melawat kita. Kristus yang hadir di dunia menjadi tanda harapan. Harapan bahwa Allah setia memegang teguh kehidupan kita. Kelahirannya membangun kembali keyakinan iman di tengah kerapuhan dan kefanaan hidup. Ia menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia dan seluruh ciptaan. Ia rela mendekati manusia tanpa tanda-tanda kebesaran, tanpa kuasa dan senjata, selain dengan anugerahnya yang maha besar. Ia memang memukau bukan karena maha besar saja, melainkan karena pengosongan diri untuk mendekatkan diri kepada manusia tanpa batas. Itulah sebabnya Natal begitu menyentuh, karena Natal berarti Yang Maha Besar menjamah dan melawat manusia dan seluruh ciptaan. Dari dalam palungan sederhana, Ia memberi hidup, memberi cinta, memberi lawatan dengan kasih. Sambutlah Ia, bahkan Ia berada dalam hidupmu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kini saatnya kita akan mendengarkan berita Natal lewat pemberitaan firman. Persiapkan Alkitab untuk membaca berita Natal lewat Alkitab, yaitu Lukas pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-67 hingga ayatnya yang ke-75. Injil Lukas pasal 1 ayat 67 hingga ayatnya yang ke-75. Jika jemaat Tuhan sudah menemukan Alkitab yang dimaksud, marilah kita memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah yang mengaruniakan kasih karunia, penggenapan akan janji-janji-Mu, hari ini kami orang percaya di segala penjuru dunia, umat manusia bersorak-sorai atas kehadiran-Mu, dan kami ingat rayakan dalam sukacita Natal saat ini. Kami akan membaca merenungkan akan penggenapan janji-Mu. Biarlah Tuhan tuntun bimbing kami, agar kami semakin disukacitakan dan terus memiliki pengharapan dalam kesetiaan kepada Tuhan yang adalah juru selamat kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
mari berdiri untuk menyambut pembacaan Alkitab. Haleluya. Pembacaan Alkitab diambil dari Lukas pasal 1 ayat 67 sampai 75. Lukas pasal 1 ayat 67 sampai 75 yang menyatakan, dan Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat katanya, terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya itu, seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapa leluhur kita, bahwa Ia mengaruniai kita supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut, dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Shalom, salam sejahtera buat kita sekalian. Selamat Hari Natal. Kiranya berkat Natal ini semakin memperkaya akan hidup iman kita di tengah kehidupan apapun. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pada saat ini mau bicara tentang nyanyian pujian Zakaria, atau dalam bahasa Latin bisa juga disebut Benedictus, yang artinya terpujilah. Zakaria merupakan seorang tokoh yang taat, setia dalam menjalankan tugas imamnya. Walaupun dia taat, walaupun dia setia, Zakaria ini pernah memiliki ketidakpercayaan atas pemberitaan bahwa istrinya yang bernama Elisabeth dan masih bersaudara dengan Maria ibu Yesus akan mengandung dan melahirkan seorang putra. Sehingga dalam ketidakpercayaan itulah Zakaria mengalami kebisuan. Dan dia tidak bisu lagi ketika apa yang dijanjikan Tuhan, apa yang diberitakan Tuhan itu betul-betul tergenapi.
Itulah yang kemudian menjadi inspirasi dari Zakaria, saudaraku, untuk mengungkapkan atau mengagungkan nyanyian pujiannya atau Benedictus atau terpujilah sebagai bagian dari kesadaran iman yang memperoleh lawatan Tuhan dalam kehidupannya. Dan lawatan Tuhan dalam dirinya itulah kemudian dia ungkapkan lewat nyanyian pujian yang kita boleh nikmati bersama sebagai bagian dari sukacita Natal pada saat ini. Paling tidak jemaat yang dikasih Tuhan, ada dua menjadi pokok dari pujian ini atau Benedictus ini. Yang pertama, saudaraku, bahwa lawatan Tuhan ini yang mau disampaikan Zakaria merupakan bagian dari penggenapan janjinya kepada Abraham. Saudara perhatikan dalam ayatnya yang ke-73 disampaikan, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham bapa leluhur kita bahwa ia mengaruniai kita. Saudaraku masih ingat kalau kita kembali kepada kitab Kejadian, bagaimana Tuhan memilih Abram dan berganti nama menjadi Abraham untuk meninggalkan negerinya. Dan Tuhan memperkatakan bahwa dia akan menjadi seorang bapa yang memiliki keturunan yang besar. Bahkan dari keturunannya itu akan bangkit yang menyelamatkan umat manusia. Jadi Zakaria ini betul-betul memahami apa yang diperkatakan oleh nubuatan perjanjian lama. Dan apa yang mau disampaikan pada saat ini, dia membuktikan bahwa janji-janji Allah melalui keturunan Abraham itu sudah ditepati oleh Tuhan. Itu terbukti bahwa Abraham memiliki keturunan yang dipakai Tuhan mempersiapkan sang pembebas, sang juru selamat. Dia perintis jalan dari sang Kristus itu. Anaknya sebagai alat di tangan Tuhan untuk memperlihatkan karya Tuhan bagi keselamatan umat manusia. Jadi pembebasan itu sudah dirasakan oleh Zakaria ketika dia dapat menikmati kehadiran anaknya Yohanes Pembaptis yang sekaligus perintis bagi kehadiran Kristus. Kemudian tekanan yang kedua, saudaraku, atau pokok yang kedua adalah dia hendak menyatakan bahwa lawatan Tuhan juga betul-betul menghadirkan juru selamat lewat keturunan Daud. Saudaraku perhatikan apa yang diperkatakan dalam ayatnya yang ke-69. Dikatakan demikian, saudaraku. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud, hambanya itu. Tidak mengherankan, saudara-saudaraku, ketika kita bicara lawatan Tuhan sebagai penggenapan janji kepada Abraham dan Daud, kalau kita melihat dalam silsilah Yesus Kristus dalam Injil Matius pasal 1 dikatakan ayat 1, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Lawatan Tuhan yang dinubuatkan oleh Zakaria hendak dipahami sebagai tindakan Allah yang membebaskan, sebagai tindakan Allah yang memberikan keselamatan sekaligus pengampunan dosa bagi kita umat manusia. Saudara perhatikan dalam ayatnya yang ke-77, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah yang menjadi pokok atau tekanan dari
nyanyian Sakaria ini atau Benediktus ini. Bagi kita saudara-saudaraku dalam kehidupan kita, dalam kekinian kita ketika kita mengingat rayakan akan lawatan Tuhan, paling tidak saudara harus memahami bahwa lawatan Tuhan yang kita ingat rayakan dalam konteks kehidupan kita sekarang adalah yang pertama, bahwa lawatan Tuhan itu memberikan pengharapan bagi kita. Bagi saudara dan saya yang berharap akan kehadiran Kristus. Pengharapan di tengah-tengah ketidakberdayaan kita ketika kita mengalami situasi perjalanan. Mau 2 tahun kita menghadapi varian-varian corona yang menggoncang akan kehidupan di sebuah lini kehidupan. Banyak orang yang mengalami stres, banyak orang yang mengalami ketakutan, banyak orang juga yang harus berduka, mengalami kesakitan dan sebagainya. Tapi ketika lawatan Tuhan yang kita ingat rayakan akan memberikan pengharapan dan keteguhan hati kita, bahwa dalam berharap itulah yang menjadi pokok iman kita, untuk tidak menyerah dalam keadaan. Kristus yang hadir itu memberikan pengharapan dalam diri kita supaya kita mampu terus bergerak ke depan untuk melihat janji-janji Tuhan seperti yang dialami oleh Sakaria. Kemudian yang kedua saudaraku, bagi kita dalam konteks kekinian ketika kita ingat rayakan akan Natal, bahwa lawatan Tuhan itu hendak memberikan ketenangan bagi kehidupan kita. Kita tidak berdaya kemudian membuat diri kita mengalami ketidakpastian, mengalami kesesakan. Banyak orang yang terombang-ambing dalam kehidupan saat ini ketika varian itu menghantui kehidupan kita. Ketika ada bencana-bencana yang dialami, ketika ada pergumulan berat menghantui kehidupan kita oleh karena efek dari bencana dan varian ini. Lawatan Kristus ini hendak memberikan ketenangan bagi diri kita, bahwa Kristus yang hadir ini akan memberikan kita keteguhan hati, dan keteguhan hati itu yang memampukan kita bersikap tenang, dan dalam ketenangan itulah kita juga bisa berdoa kepada Tuhan. Itulah lawatan Tuhan yang memberikan ketenangan, dan juga lawatan Tuhan dalam kita ingat rayakan saat ini sekali juga akan memberikan kekuatan bagi kita, bahwa berat sekalipun kehidupan yang kita alami di tahun ini, ketika saudara dan saya memiliki pengharapan dan ketenangan, ketika Sakaria menantikan pengharapan itulah, dalam ketenangannya itulah ia memperoleh kekuatan menantikan lawatan Tuhan, dan dia menemukan itu. Dia menikmati pembebasan, dia menikmati sukacita. Saudara dan saya harus juga menikmati sukacita pembebasan ketika Kristus yang kita ingat rayakan. Itulah yang menjadi kekuatan kita. Ketika Kristus mengatakan bahwa akulah terang dunia, itu menandakan saudara dan saya memperoleh kepastian untuk menjalani kehidupan ini, bahwa ada karya Tuhan, ada janji-janji Tuhan yang membuat kita kuat terus melangkah. Sebab terang ilahi itu yang membuka jalan bagi kehidupan kita. Selamat saudaraku yang dikasihi Tuhan. Itulah lawatan Tuhan yang mensukacitakan kita, yang membebaskan kita, yang menuntun membimbing kita. Dan biarlah Kristus itu tinggal tetap dalam hati pikiran kita, yang menata kehidupan kita ke depan dalam keyakinan bahwa Kristus terus berkarya dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Natal. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Damai dan sejahtera.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, dipersilakan berdiri bersama-sama dengan seluruh gereja Kristus di segala tempat dan waktu. Bersama-sama kita akan mengikrarkan pengakuan percaya kita menurut rumusan pengakuan iman rasuli dengan sikap yang baik dan dengan hati dan mulut kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita tundukkan kepala kita dalam sukacita Natal. Kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Kristus Sang Natal, kami mendoakan mereka yang terpinggirkan, mereka yang mengalami penindasan, ketidakadilan dimanapun berada. Biarlah Engkau mengangkat kehidupan mereka, Engkau melawat mereka dengan kasih-Mu, agar mereka menemukan kehidupan yang baik oleh karena lawatan Tuhan. Ya Yesus Sang Kristus, Kepala Gereja, mendoakan gerejamu di muka bumi ini, khususnya gerejamu GPIB, terlebih jemaat Immanuel WR Supratman di Mataram, dengan berbagai kegiatan yang penuh keterbatasan. Biarlah Engkau sendiri yang berkuasa memberkati, Engkau sendiri yang berkuasa menuntun membimbing gerejamu untuk mewartakan kasih setiamu. Dan Engkau pula yang menunjang baik daya dan dana serta menopang di tengah tantangan yang ada. Ya Yesus Kristus Sang Natal, kami bermohon Engkau sendiri yang melawat setiap pribadi-pribadi yang melayani Tuhan di jemaat-Mu, baik sebagai diaken penatua, baik sebagai pelayan dan pengurus pelkat, komisi-komisi BPPJ, tim kerja Natal, pemandu lagu organis multimedia, Satgas Covid, karyawan dan koster, agar lewat lawatan-Mu mereka penuh ketaatan melayani-Mu, dan mereka yang setia diberkati oleh Tuhan siang dan malam. Berkati juga bangsa dan negara ini lewat Presiden Jokowi dan jajarannya, pemerintah di setiap daerah, khususnya Provinsi Nusa Tenggara Barat, bersama dengan aparat keamanan, tokoh agama, tokoh masyarakat, anak bangsa, kiranya diberi hikmat bergandengan tangan untuk menjaga dan mengelola NKRI dengan baik. Dan Tuhan kiranya juga melawat setiap pribadi-pribadi yang bertugas sebagai para medis dan Satgas Covid di dalam menangani akan varian COVID-19 ini, agar semua berjalan lancar. Menyerahkan vaksin yang ada kiranya memperkuat imun ciptaan-Mu, khususnya anak-anak Tuhan. Dan terlebih ya Tuhan, kami bermohon lewat lawatan-Mu, Engkau melenyapkan virus corona di muka bumi ini Tuhan, sehingga damailah ciptaan-Mu, damailah anak-anak Tuhan. Ya Tuhan Yesus, lewat lawatan-Mu ini kiranya Engkau memberkati semua hamba-hamba Tuhan, para pelayan firman dan sakramen khususnya jajaran GPIB, terkhusus yang ada di tempat ini hamba-Mu yang Tuhan hadirkan secara ketua majelis jemaat bersama dengan keluarga. Engkau berkati, berikan kekuatan, semangat dan imun yang kuat dalam melayani Tuhan. Dan juga bagi gereja saudara Bapak Pendeta Sony dan juga gereja mitra Bapak Pendeta David diberkati bersama keluarga mereka masing-masing. Terima kasih Bapa di sorga, kami serahkan mereka yang mengalami kesakitan, pergumulan, jemaat Tuhan di tempat ini. Tuhan lawat mereka agar mereka tetap menikmati sukacita dan pengharapan iman kepada Tuhan. Dan mereka yang mengalami sukacita lewat lawatan-Mu, ajarkan mereka bersyukur kepada Tuhan melalui usia kelahiran, usia perkawinan atau berkat-berkat lain. Terima kasih Tuhan atas kemurahan-Mu. Engkau memberkati
pihak-pihak yang turut ambil bagian di dalam melayani gereja Tuhan di sini, pihak-pihak keamanan, pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Ya Tuhan, di dalam pengasihan-Mu kami bermohon. Peliharalah kami di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang terkasih, Roma 5 ayat 5 yang menyatakan kepada kita, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena itu, mengucap syukurlah kepada Tuhan atas segala anugerah-Nya yang besar yang diberikan kepada kita. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat terkasih, mari berdiri untuk membawa persembahan kita di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu di tengah sukacita merayakan Natal, bahwa kami adalah orang-orang yang diberkati dan diberi keselamatan melalui peristiwa kelahiran Yesus. Kami tentu tidak dapat membalas kebaikan-Mu ya Tuhan, namun biarlah kami dengan tulus hati mempersembahkan hidup sebagai persembahan yang berkenan kepadamu. Terpujilah Engkau kini dan selama-lamanya. Amin.
warga jemaat GPIB yang dikasihi Tuhan Yesus, Raja Damai Yesus Kristus Tuhan telah datang ke dalam dunia kita ini. Oleh karena itu mari kita menyambutnya dengan mengucapkan damai di bumi, damai di hati. Saudaraku, bila kita merayakan Natal dengan sikap hati yang penuh dengan damai, maka kita akan mengalami sukacita Natal. Natal adalah tindakan solidaritas Allah terhadap manusia. Wujud nyata solidaritas Allah itu adalah menjadi manusia untuk dapat merasakan apa yang dirasakan manusia dan yang dibelenggu oleh dosa, kemudian melepaskannya. Itu sebabnya tindakan solidaritas Allah ini kita tindak lanjuti dengan tema Natal, menguatkan tatanan bergereja agar mendatangkan berkat bagi masa depan umat dan masyarakat. Demikian juga tindakan solidaritas Allah kiranya menggerakkan persaudaraan di antara kita sebagai sesama anak bangsa. Natal yang adalah tindakan solidaritas Allah menuntut pengorbanan Allah. Allah datang ke dalam dunia dengan pengorbanan diri dan dalam keadaan yang sangat sederhana. Ini menandakan bahwa kedatangannya bukan untuk menawarkan kekayaan materi, melainkan untuk menawarkan kekayaan rohani. Kekayaan rohani melalui peristiwa Natal yang Allah ingin kita miliki, antara lain penyangkalan diri, kerendahan hati, kesetiaan, ketaatan, kesederhanaan, pengorbanan, dan kepedulian terhadap sesama. Pandemi COVID-19 dan tantangan hidup kita ke depan yang tidak semakin ringan untuk dihadapi dan diatasi membutuhkan kekayaan rohani yang ditawarkan Allah melalui peristiwa Natal Yesus. Oleh karena itu, marilah kita menyambut Natal Yesus bukan dengan kegembiraan, tapi dengan sukacita. Kegembiraan itu sementara, sedangkan sukacita itu adalah langgeng. Kegembiraan itu di permukaan, sedangkan sukacita ada di hati yang terdalam. Kegembiraan adalah perasaan atau emosi, sedangkan sukacita adalah sikap hati yang damai. Kata damai adalah berbaik kembali. Itulah jiwa Natal. Allah mau berbaik kembali dengan manusia, supaya manusia bisa berbaik kembali dengan Allah dan saling berbaik satu dengan lainnya. Sumanot ni Ari Pesta Natal, mamboan hitalahu manuruson hangulata. Met Natal ye buat kita semuanya. Met tahun yang baru juga moge-moge nih Natal dan tahun yang baru bawa damai deh. Helama lodo metana muridi. Vrolijk Kerstfeest and een gelukkig nieuwjaar. Selamat Natal voor teman-teman dan bersaudara semua. Selamat memasuki kunci tahun 2021 dan masuk dalam tahun 2022. Semoga damai Natal dan sukacita kunci tahun beserta katong semua. Tuhan Yesus memberkati. Tabea, selamat Natal tahun 2021 dan selamat menyambut tahun baru 2022 for torang semua. Semoga torang semua sehat-sehat, baku-baku sayang, baku-baku baik, lantaran torang semua basudara di dalam Tuhan. Paka Tuhan, wo pakalawiran kita nungaya. Nyangre rahina Natal, ngamulihang rahayu. Ngiring lanturan ing warse anyar, uniki antuk swecang ide batara.
Selamat pesta alam barasi dan nyelu taheta. Tuhan Yesus memberkat kita sining ketiga. Malar berkat Natal, maneng moreng kodi, abena areng aneku, kelaban tahun-tahun adepan. Selamat Natal. Selamat allo kadabiana wanta Tuhan Yesus. Magawurang anak sembau, selamat berhari besar, selamat tetong uhu, mau Yesus, gelingan si kita kebi tomata. Sugeng maghayu bagyo niosan yang dalam Gusti Yesus. Sugeng Natal kalih ewu selikur, lan warsa enggal kalih ewu kalih likur. Sampai jumpa di tahun 2022. Soli Deo Gloria. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, marilah kita kembali ke tempat kita masing-masing, menceritakan lawatan Tuhan melalui Yesus Kristus, dan biarlah lawatan Yesus Kristus ini memeliharakan kehidupan kita, memeliharakan kesehatan kita, dan juga memeliharakan kebutuhan-kebutuhan hidup kita mulai saat ini sepanjang masa. Jemaat yang terkasih, angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Yesus Kristus Sang Kebenaran, yang datang dengan lawatan kesembuhan dan pengharapan, memenuhi kamu dengan sukacita, serta damai sejahtera yang melampaui segala akal, berkat Tuhan Yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus atasmu dan selalu bersamamu, kini dan selamanya. Haleluya, haleluya,
Pelaksana Harian Majelis Jemaat GPIB Immanuel WR Supratman Mataram mengucapkan Selamat Natal 25 Desember 2021 dan Tahun Baru 1 Januari 2022. Tuhan